Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Dima yang tercinta, jumpa lagi bersama Dima. Kita masih pada session yang sama, yaitu pembahasan seputar kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT, apa, mengapa, dan bagaimana. Pada video pertama yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu KDRT, jenisnya apa-apa saja, dan siapa saja yang dapat menjadi korban, dan siapa pula pelakunya. Pada video kedua kali ini, kita akan melanjutkan dengan pandangan banyak orang tentang KDRT, serta dampak yang akan ditimbulkannya. Sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, jangan lupa menekan like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda dapat berlangganan di channel ini dan dapat mengikuti terus informasi-informasi yang penting dan menarik di sini. Jangan lupa juga membagikan video ini kepada orang lain yang Anda kenal agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Anda juga bisa mengisi kolom komentar jika ada yang ingin ditanggapi, dikoreksi, atau ada yang ingin ditanyakan. Saya akan memperhatikannya dengan baik. Jika pertanyaannya sangat penting dan belum pernah dibahas di video saya manapun, insya Allah saya akan membuat video khusus untuk membahas masalah-masalah yang ditanyakan di kolom komentar. Teman-teman sekalian, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa KDRT adalah fenomena sosial yang sudah terjadi dari sejak zaman dulu. Sebenarnya kasusnya banyak sekali teman-teman, tapi yang muncul ke permukaan atau yang kita ketahui hanya sebagian kecil saja dari jumlah kasus yang sebenarnya. Lalu kenapa demikian? Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak paham bahwa sebenarnya diri mereka atau orang-orang terdekat mereka ternyata telah mengalami KDRT. Atau ada juga yang paham tetapi cenderung menutup-nutupi kasus ini karena menganggap bahwa KDRT itu adalah hal yang biasa, wajar terjadi, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Karena ini adalah masalah internal dalam keluarga, sehingga orang luar dianggap tidak perlu tahu dan ikut campur. Apalagi kalau harus dilaporkan ke polisi. Saya sangat sering melihat cara pandang dan perspektif yang seperti ini teman-teman. Baik dari korbannya langsung, juga orang-orang yang ada di sekitar korban. Apakah itu keluarganya, teman-teman dekatnya, atau masyarakat umum yang ada di sekitar korban. Termasuk perangkat desa. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas, perspektifnya masih banyak yang bias seperti ini. Ini adalah salah satu hal yang memotivasi saya untuk membuat video ini teman-teman, agar kita bisa belajar secara lebih dalam tentang fenomena KDRT, sehingga semua kita menjadi paham dan tidak lagi bias dalam melihat persoalan ini. Hal ini bukan bertujuan untuk membesar-besarkan kasusnya ya, atau menambah jumlah kasusnya, tapi justru agar kita semua mengerti bahwa jika cara pandang dan tindakan seperti ini terus dipertahankan, dampaknya akan semakin buruk baik terhadap korban maupun terhadap perkembangan anak-anak sebagai generasi yang akan datang. Anda pernah dengar gak bahwa pada umumnya diperkirakan pelaku KDRT sebenarnya mereka adalah korban di masa lalunya, yaitu ketika mereka masih kecil. Karena mereka hidup dan diasuh di dalam keluarga yang KDRT. Akhirnya mereka menginternalisasi nilai-nilai kekerasan dalam kehidupannya dan terus belajar serta meniru tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sehingga di kemudian hari anak ini bisa menjadi pelaku KDRT berikutnya. Memang tidak semua sih seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Oleh karena itulah, kita perlu belajar agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian kasus secara baik dan tepat, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Kalaupun kasusnya sudah terlanjur terjadi, tapi dapat diatasi dan ditangani dengan cara yang benar, sehingga mampu memutus rantai kekerasan itu sendiri. Karena kalau rantainya tidak pernah putus, maka kasus KDRT ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga lebih banyak orang yang akan sengsara dan hidup menderita karenanya. Teman-teman sekalian, KDRT itu dampaknya sangat buruk bagi peradaban kehidupan manusia ke depan. Bayangkan jika ada banyak orang yang hidup di tengah keluarga yang KDRT, maka banyak sekali anak-anak yang akan mengalami broken home, yang menyebabkan mereka akan terganggu perkembangannya, mengalami kehilangan makna dan tujuan hidup yang sebenarnya. Beberapa di antara mereka yang mengalami broken home, ada yang ingin merusak hidupnya dengan menceburkan diri ke dalam pergaulan bebas, tidak mau sekolah,
melakukan tindakan kejahatan, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Bahkan ada juga yang sampai mengakhiri hidupnya akibat merasa sangat putus asa. Bayangkan jika banyak anak-anak yang seperti itu, teman-teman. Apa yang akan terjadi dengan masa depan bangsa ini? Jika kita ingin melahirkan generasi yang sehat, jiwa dan raga serta berkualitas, sehingga mampu mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera, maka salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah mencegah atau meminimalisir terjadinya KDRT, sehingga semua orang dapat hidup dalam lingkungan yang aman, damai, tentram, dan bahagia. Jadi KDRT ini bukanlah masalah yang sepele ya teman-teman. Ini masalah yang sangat penting dan serius yang harus kita bahas. Saya melihat dalam kenyataannya masih banyak sekali orang-orang berpandangan dan berpikir bahwa KDRT ini adalah masalah yang sepele, sehingga cenderung didiamkan, diabaikan, dianggap biasa dan wajar. Banyak orang yang menganggap bahwa KDRT adalah masalah internal dalam rumah tangga yang sifatnya sangat private dan personal, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan dan diceritakan kepada orang lain, apalagi harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dengan adanya pandangan dan pemikiran yang seperti ini, maka hal inilah yang membuat banyak korban KDRT memilih pasrah dan diam saja, menerima segala tindakan penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dengan begitu saja. Mereka hanya bisa pasrah, menangis, dan berdoa agar pelaku menghentikan perbuatannya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini lama-kelamaan bisa membuat mereka mengalami dampak psikologis yang serius, seperti misalnya stres, trauma, depresi, bahkan ada yang sampai mengalami gangguan jiwa berat. Bisakah Anda bayangkan jika ada seorang istri dan seorang ibu dari anak-anak yang mengalami hal seperti ini? Bagaimana mereka bisa menjalankan fungsi sebagai istri dan ibu yang baik? Kasihan sekali, bukan? Mereka biasanya sangat ketakutan dan putus asa, teman-teman, karena harus menutup-nutupi kasusnya, karena khawatir akan dipersalahkan. Saya pernah punya pengalaman ketika sedang mendampingi sebuah kasus, saya pergi ke puskesmas untuk membawa klien saya. Sampai di sana saya bertemu dengan seorang perempuan yang juga sedang berobat di puskesmas tersebut. Sebelah matanya saya lihat bengkak dan memar seperti habis kena tonjok. Ketika saya tanya, dia berdalih bahwa dia jatuh di kamar mandi. Lalu, pada kesempatan yang lain, saya juga pernah bertemu dengan seorang perempuan yang kebetulan dia adalah tetangga saya. Kepalanya benjol di bagian samping dekat telinga, katanya terantuk jendela. Padahal, jika kita lihat posisi lukanya, tidak seperti terantuk jendela. Akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya mereka mengalami KDRT, tapi berusaha keras untuk menutupinya. Begitulah kenyataannya, teman-teman. Bisakah Anda bayangkan bagaimana korban yang sudah sangat kesakitan dan menderita, tapi tetap berusaha menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya? Hal ini terjadi akibat pandangan dan pemikiran masyarakat yang mengatakan bahwa KDRT terjadi karena kesalahan perempuan sendiri, sehingga tidak perlu dilaporkan dan dibesar-besarkan. Bahkan, para korbannya pun berpikir demikian. Akhirnya mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang sudah mereka alami. Perempuan sering sekali dianggap kurang bisa bersabar menerima keadaan, kurang bisa bersyukur, sering mengeluh, sering protes, komplain ini dan itu, sering bertutur kata yang buruk dan kasar, yang akhirnya membuat para suami marah, kehilangan kendali, sehingga akhirnya terjadilah KDRT. Ada juga yang menganggap bahwa KDRT terjadi karena perempuan gak bisa menyenangkan hati suami, kurang bisa mengurus diri, sangat jorok, gak suka dandan, berpenampilan sangat buruk sehingga bikin malu suami. Ada juga yang dituduh gak bisa mengurus rumah tangga, gak bisa masak, gak bisa ngurus anak, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Banyak sekali kesalahan yang ditimpakan kepada perempuan. Hal tersebut dianggap menjadi alasan yang sangat wajar, sehingga suami akhirnya melakukan KDRT. Intinya selalu saja perempuan yang dianggap menjadi pihak yang paling bersalah. Saya dan rekan-rekan pendamping yang lain sering memfasilitasi penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan musyawarah, baik di dalam keluarga maupun dengan melibatkan perangkat desa.
Yang sering kami temukan adalah sebagian mereka mengatakan bahwa tidak mungkin KDRT terjadi kalau bukan karena perempuannya yang berbuat salah terlebih dahulu. Memang kita akui, sebagai manusia biasa, perempuan bisa saja melakukan kesalahan. Namun, bukan berarti memberikan pembenaran kepada laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan. Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, tapi tidak dengan kekerasan. Pihak laki-laki baru dianggap bersalah jika sudah terbukti telah melakukan KDRT yang tergolong berat. Misalnya korbannya dipukul sampai babak belur dan terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Atau memang ada orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu terjadi, barulah dianggap KDRT dan dilaporkan ke polisi. Tetapi jika KDRT-nya itu tidak tergolong berat, tetap saja perempuannya yang disalahkan duluan. Begitu juga kalau suaminya selingkuh. Walaupun perempuannya sudah melapor ke keluarga atau perangkat desa, tetap perempuannya yang salah dan kena nasihat. Seperti misalnya, makanya kalau jadi perempuan itu harus pandai menyenangkan hati suami, harus bisa mengurus diri agar terlihat cantik, supaya suami senang, gak bosan, sehingga tidak harus mencari yang lain. Sementara tidak ada yang pernah berpikir tentang kesulitan yang dialami oleh perempuan. Harus mengurus rumah tangga, mengurus anak, bahkan ditambah lagi harus ikut bekerja untuk mencari nafkah demi mencukupi keuangan keluarga. Pernahkah kita berpikir, teman-teman, betapa lelahnya menjalani beban ganda seperti itu? Harus bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan keperluan suami dan anak-anak yang akan ke kantor dan pergi sekolah. Harus segera bersiap juga untuk dirinya sendiri karena harus bekerja. Setelah pulang kerja, biasanya suami sudah istirahat. Tapi para istri lanjut lagi dengan menyiapkan makan malam, mencuci dan menyetrika pakaian, mengurus anak-anak yang masih kecil, menemani mereka belajar, terus saja tidak pernah berhenti. Jangankan buat dandan, teman-teman. Kadang-kadang mandi saja sudah tidak sempat. Bahkan makan pun sering telat, saking padatnya pekerjaan baik di dalam rumah maupun di luar. Begitu juga yang dialami oleh perempuan yang tidak bekerja di luar. Waktunya tetap saja full dengan berbagai macam aktivitas kerumah tanggaan. Sementara mau pakai jasa asisten rumah tangga, kadang tidak punya uang. Belum lagi cari asisten rumah tangga zaman sekarang susah dapat yang cocok. Kenyataannya ada lagi fenomena yang berbeda, teman-teman. Dalam rumah tangga yang kaya raya, yang punya asisten rumah tangga yang banyak, istrinya sangat cantik dan menawan karena sering ke salon dan merias diri, tapi ada juga loh yang mengalami KDRT. Pertanyaannya, kenapa ya? Kok bisa demikian? Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya KDRT? Apakah karena pelakunya kurang beriman, sehingga suka bertindak seenaknya? Atau karena kurang berpendidikan, sehingga tidak pernah belajar tentang tata krama? Saya pernah menangani beberapa kasus pelakunya orang yang sangat beragama, bahkan ada yang pemuka agama lagi. Ada juga pelaku yang berpendidikan sangat tinggi, bahkan ada yang sudah jadi profesor. Mereka juga melakukan KDRT terhadap istrinya. Lalu kenapa bisa demikian? Apakah agama dan tingginya pendidikan seorang tidak mampu mencegah terjadinya KDRT? Kalau menurut saya, agama memang dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan KDRT. Karena dalam paham agama manapun, KDRT dipandang sebagai suatu tindakan kejahatan yang sama sekali tidak diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai-nilai agama selalu mengajarkan dan menganjurkan kepada semua umatnya untuk selalu melakukan segala tindakan yang baik, adil, jujur, dan benar, sehingga membawa maslahat atau kedamaian dan ketentraman bagi semua orang. Demikian juga halnya dengan tingkat pendidikan. Seharusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, mestinya orangnya lebih beretika, lebih bersopan santun, dan bertata krama yang baik. Namun, kenapa hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan kenyataan? Pada saat awal saya menjadi pendamping, saya juga heran dengan hal ini. Karena sebelumnya saya berpikir bahwa tidak mungkin loh seseorang yang paham agama dan pendidikan tinggi bisa melakukan KDRT. Tapi seiring berjalannya waktu, saya terus belajar melalui pengalaman-pengalaman pendampingan. Ternyata ada faktor lain yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan KDRT, meskipun dia orang yang sangat beragama dan sangat berpendidikan. Setelah saya pelajari lebih lanjut,
Ternyata hal ini ada hubungannya dengan masa lalu pelaku, teman-teman. Ternyata di masa lalunya mereka pernah mengalami tindak kekerasan. Mereka ternyata pernah menjadi korban, sehingga perilaku ini muncul akibat ditiru, dipelajari, kemudian diinternalisasi atau dihayati dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau para pelaku dididik dan diasuh di tengah keluarga yang sangat patriarki, yang sangat mengistimewakan posisi laki-laki, sehingga mereka cenderung bertindak suka hati atau seenaknya terhadap perempuan. Melalui pengalaman masa lalu ini, akhirnya para pelaku belajar bahwa begitulah cara mendidik keluarga atau cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan kekerasan, agar anggota keluarga taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah ayah atau suami sebagai kepala keluarga. Jadi teman-teman, kesimpulannya pandangan, pikiran, dan pendapat banyak orang pada umumnya terkait KDRT, khususnya bagi mereka yang pandangannya sangat patriarki, yang mengatakan bahwa KDRT terjadi karena kesalahan perempuan, maka itu adalah pandangan yang salah atau tidak benar sama sekali. KDRT terjadi bukan selalu karena kesalahan perempuan, tapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kasus ini bisa terjadi. Dan dampak yang ditimbulkan dari cara pandang seperti ini adalah semakin melanggengnya kasus KDRT itu sendiri, karena dianggap merupakan hal yang wajar dan sepele. Padahal dampaknya bisa meluas hingga dapat mewarisi perilaku kekerasan tersebut pada anak-anak keturunan mereka, dan juga menyebabkan banyak anak yang mengalami broken home, sengsara, menderita, putus asa, yang membuat perkembangan anak-anak menjadi terganggu, dan membuat mereka menjadi generasi yang buruk karena hidup dalam situasi yang penuh ancaman dan penderitaan. Menurut pengalaman yang saya pelajari dan saya jalani sendiri sebagai pendamping, ada 7 faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, yaitu yang pertama, relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan akibat budaya patriarki. Kemudian yang kedua, pola pengasuhan yang diterima dari kedua orang tua. Yang ketiga, perilaku meniru dari lingkungan sekitar. Yang keempat, ketidakmampuan untuk beradaptasi dan menerima perbedaan. Yang kelima, ketidakmampuan mengelola emosi dengan cara yang baik. Yang keenam, ketidakmampuan membangun komunikasi yang setara dan seimbang. Dan yang ketujuh adalah kesalahan dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama. Teman-teman, kita perlu membahas ketujuh faktor ini secara mendetil, agar semua kita benar-benar paham apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya KDRT. Pembahasannya lumayan panjang, sehingga saya akan membahas tentang ketujuh faktor ini pada video-video saya yang berikutnya. Dan saya berharap teman-teman bisa terus mengikutinya agar dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendetil tentang masalah ini. Baik teman-teman, demikian saja dulu pelajaran kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini secara lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Jangan lupa juga mengisi kolom komentar ya, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikritisi dan dikoreksi. Karena kita di sini sama-sama belajar, jadi bisa jadi saya yang salah, mungkin ada hal yang Anda ketahui, silakan mengkritik dengan cara yang baik, dengan saling mengkritisi dan mengoreksi, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Terima kasih banyak atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.